Manusia bagaimana pikirannya sih? Blak, Ger. blak. Itu buat mesin motor nih. Buset, Lu buat mesin motor? Buat muka, baking Buat tong gitu. Ya, buru-buru ya, kita lihat dulu ya. Sat, ayo Sat, sambil Sat. Ah, Bihun kena kutuk ini. Kita bisa mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jalurnya banyak dapat cinta dari Allah. Salah satunya adalah jalur menjaga wudhu, jalur menjaga kesucian, jalur menjaga kebersihan. Ustadz, gimana ya Ustadz? Udah beberapa hari ini menjalin puasa, udah banyak jadwal ngisi-ngisi di mana Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz. Tiap malam terawih. Tiap sama dong. Iya, tiap malam terawih. Tiap malam terawih, sore buka Ustadz ya? Iya, bener. Lah. Manusia bagaimana pikirannya sih? Blak, Ger. blak. Hei, Bang. Masya Ustaz. Allah. Assalamualaikum, Ustaz. Ya Allah. Bang, lihat tadi. Bawa sabun, lo mandi pakai sabun colek, Blak. Lah, sehat, Bang. Tuh, lihat apa? Ini apa? Nah, Ini buat mesin motor nih. Buset, Lu buat mesin motor? Buat muka, baking Buat- tong gitu. Buat glowing gitu? Iya, kayak orang-orang. Ini, Lu lihat habis tuh. ngapain? Lu mandi, masa ngobak? Mandi. Lu mandi, lu kayak bawa sabun, Bang. Dulu. Puasa. Lah. Mandi apaan lu? Lah mandi, pokoknya mandi dah. Biar seger. Masya Allah. Mandi biar seger. Udah, gua mau buka acara lu dah. Iya, Bang, boleh. Bang, boleh, Bang. Sahabat-sahabat Ngaso dimanapun berada, ketemu lagi dalam acara program ngaji sore kita nih. Alhamdulillah, gimana semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Tema acara kita pada hari ini diskusinya tentang bagaimana menjaga kesucian, mandi wajib, menjaga wudhu, bahkan menjaga kesucian yang lain untuk menjaga ibadah kita. Apakah ibadah kita bisa sempurna? Akan kita lanjutkan diskusinya dengan Ustaz Tafib. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Cablak siang-siang bulan puasa mandi, Ustaz. Nggak tahu mandi bener, nggak tahu mandi wajib. Masya Allah, pakai malu lagi. Diajak ngomong. Diajak ngomong gitu. Di mimpi. Ustaz, bagaimana di dalam hukum Islam mandi wajib di dalam waktu sedang berpuasa, Ustaz? Nah, namanya mandi wajib. Berarti tetap wajib. Tetap wajib, iya. Iya. Mandi hadas maksudnya, Ustaz. Iya. Tetap. Jadi mau dari dalam keadaan berpuasa atau enggak, dia tetap diminta untuk segera mandi, menyelesaikan hadasnya tersebut. Wajib dia mandi, sekalipun lagi puasa. Batal nggak puasanya? Nanti kalau dia misalnya itu kok mandi wajib, mimpi, batal nggak puasanya? Kagak, nggak batal mimpi. Nah, karena mimpi ya itu siapa yang bisa ngatur mimpi? Benar. Orang lagi tidur. Ada peraturannya nggak lagi tidur? Nggak ada. Sekarang tidur ada adab tuh sebelum tidur. Lagi tidur ngadep kemana? Bebas. Ya nggak? Nggak boleh ngorok. Aduh, nggak ada peraturan. Terserah ya di luar. Sama halnya ketika di siang hari bulan suci Ramadan dia mimpi basah, ya bangun dari situ segera mandi wajib. Sah puasanya, mandinya tidak membatalkan. Ya dengan syarat jangan nelen air, ya. Tadi lu nelan nggak? Agak. Nggak dikit. Agak. Nggak dikit. Lebih biru enak bener itu. Seger, Bang, pokoknya. Bisa ngadain odol ya? Jangan kumur-kumur dimasukin 3 kali, dikeluarin 2 kali doang. Masya Allah. Iya, bahaya, Ustaz. Ya, itu batal puasanya. Berarti di dalam Islam mandi wajib jika tidur mimpi tidak sengaja itu boleh, Ustaz? Ya boleh. Emang larangannya apa? Nggak ada larangannya. Di situ ya udah di luar kendali kita kan. Di luar kendali. Paling turunannya setelah itu kita disegerain untuk mandi wajib untuk bersegera ke ibadah-ibadah berikutnya. Ibadah apakah itu zuhur, apakah salat subuh. Mungkin ada orang yang
malamnya habis beribadah, ya, ibadah suami istri gitu, males tidur, bangun-bangun udah subuh misalnya, jam 5, waduh nih gimana nih? Belum sempat mandi, belum sempat mandi, gimana? Iya. Mandi dia. Oh mandi? Nggak membatalkan puasa? Nggak membatalkan puasa. Ya, dengan syarat tadi jangan ditelan airnya, odolnya digadoin. Nah, jangan digadoin. Kalau kayak gitu nggak akan membatalkan. Jadi, udah semua tetap semua bagian-bagian yang wajib dikenain air, gitu. Ustaz, terkait dengan tadi Ustaz bilang ibadah sepanjang malam, bagaimana kesucian orang yang menjaga wudhu ada yang dari malam ke pagi, ada yang bahkan dari pagi hingga sore masih terjaga wudhunya. Bagaimana afdolnya menjaga wudhunya itu, Ustaz? Nah, mungkin aja itu terjadi, bisa aja itu terjadi. Kalau di kalangan salaf kita Bani Alawi ada Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim menjaga wudhunya. Dia sholat subuh pakai wudhu isya. Masya Allah. Bayangin sholat subuh pakai wudhu isya. Kita bisa nggak begitu? Kadang-kadang ya godaannya ada aja sih, Ustaz. Kalau nggak sentuhan sama non muhrim, kalau nggak keluar dari belakang. Enggak, kita bisa aja dengan syarat isyanya jelang subuh. Last time. Injury time kita ada wudhunya. Tapi yang dimaksud di manakibnya orang-orang soleh, aneh rasa bukan cuma Syekh Abu Bakar bin Salim, tapi dari kalangan sadah kita ada Syekh Abu Bakar bin Salim. Dia menjaga wudhunya dari habis isya sampai subuh. Isyanya dia ngerjain. Taruhlah misalnya isyanya itu enggak di awal waktu, paling enggak mereka biasanya jam 10 terus sholat isya. Kemudian nanti habis itu terus sampai subuh. Gimana mungkin bisa terjadi? Nah, bisa aja orang kalau udah punya niatan menjaga wudhu bisa terjadi. Dia tidurnya gimana? Ya tidurnya ghafawat. Ghafawat itu tidur yang cuman sesaat aja. Dan tempat duduknya masih nempel dengan bumi gitu. Bukan yang telentang, bukan yang rebahan. Kalau yang rebahan dia tidur udah pasti batal wudhunya. Anda pernah lihat, Ustaz? Ada beberapa khotib Jumat bilang barang siapa yang tadi mendengarkan khotib terus tertidur batal wudhunya. Itu gimana, Ustaz? Nah, batal wudhunya kalau emang dia jelas tidur sampai ngangguk-ngangguk gini. Nah, ada nggak yang tidurnya begitu? Banyak. Saya termasuk teman saya. Oh iya. Teman saya ngangguk. Ada yang tidur begini. Kalau yang nggak membatalkan, dia tidurnya tegak. Mohon maaf, orang bisa nggak sih kentut kalau misalnya duduknya rapih begini? Rata-rata orang kentut tuh diangkat. Bempernya iya begitu. Baru dia batal. Sama halnya orang yang menjaga wudhu. Menjaga wudhu, Anda rasa tantangan itu kan bukan cuman kentut aja ya. Nanti entah sentuhan atau hal yang membatalkan yang lain. Tapi itu bisa terjadi, bisa diantisipasi. Dan kita tanpa sadar sebenarnya kalau udah biasa menjaga wudhu bakalan terjaga. Terkecuali was-was ini kalau jadi hukumnya kalau kita punya wudhu, ragu batal apa enggak, ini kan yang datang membawa keraguan batal atau enggak. Keraguan enggak akan bisa mengalahkan keyakinan. Yakinnya kita tadi yakin wudhu, datang keraguan, batal enggak ya? Dalam kaidah keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Ragu-ragunya ini batal enggak, pengen ngalahin yang yakin wudhu, nggak bakalan bisa. Maka dia tetap masih punya wudhu. Berarti kalau kita punya keraguan-raguan terus berpegang teguhnya ke keyakinan. Ke keyakinan. Berarti ke yang udah wudhu nih. Gitu. Yang udah wudhu. Gitu. Kecuali jelas, misalnya aneh udah wudhu, terus habis itu datang ragu-raguan, terus terbesit keyakinan, yakin nih, oh iya tadi aneh kencing, nah jelas, berarti itu udah yakin yang pertama dikalahin dengan keyakinan yang kedua, yaitu wajib kencing. Nah berarti batal wudhunya. Jadi wajib wudhu, Ustaz? Wajib wudhu, artinya dia batal wudhunya, gitu. Ustaz, mengenai tentang keraguan-raguan tadi, bagaimana ketika kita sudah sholat tapi kita lupa belum wudhu, Ustaz? Sudah sholat lagi melaksanakan sholat gitu, masih ada wudhu, masih ada apa enggak, mikir gitu, Ustaz. Balik lagi ke hukumnya, dia bener lupa belum wudhu atau bukan lupa belum wudhu, lupa apa enggak batal wudhunya gitu. Nah iya, balik lagi, awalnya dia udah punya wudhu atau belum? Awalnya udah.
Terus datang keraguan kan? Keraguan, udah batal belum ya? Udah batal belum ya? Keraguan nggak akan bisa mengalahkan keyakinan. Ini kan batal atau enggaknya masih ragu-ragu. Tapi yang yakinan sebelum udah yakin dia punya wudu, datang ragu-ragu. Nah ini udah nih keraguan nggak bakal bisa dikalahin dengan keyakinan. Keraguan nggak bisa mengalahkan keyakinan. Sampai jelas dalam ingatan kita, oh iya, Anda tadi udah salaman sama hari maneh. Anda udah sentuhan tadi di kasir sama perempuan, megang uang kembalian, jelas. Nah, sentuhannya itu. Nah, berarti udah batal. Saat itu lagi sholat, keluar itu. Wudu itu udah batal. Oh, ketika sudah menjadi keyakinan. Ketika keraguan berubah menjadi keyakinan, ini jelas Anda udah pernah udah batal tadi. Dan di situ juga wudunya batal. Dan di saat itu juga wudunya batal, sholatnya batal. Ustaz, menjaga keraguan-raguan. Pernah kita kadang-kadang hadas kecil. Kadang-kadang kan ada beberapa masjid yang urinornya itu tidak pakai penghalang. Jadi terciprat ke kain sarung, bahkan ke celana gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita harus membersihkan semuanya? Lalu copot celana gitu, atau sarungnya cuci langsung gitu. Ini Islam menjaga kesuciannya itu gimana, Ustaz? Jangan dijawab dulu, Ustaz. Oke. Sahabat-sahabat Ngaso dimanapun berada, nantikan diskusi kita selanjutnya sama Ustaz Afif setelah yang satu ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum sahabat Ngaso dimanapun berada. Kita balik lagi dengan guru kita mencari ilmu ngaji sore. Mudah-mudahan dari obrolan-obrolan diskusi singkat kita menambah wawasan kita tentang ilmu agama. Ustaz, tema kita hari ini adalah tentang menjaga wudhu, menjaga kesucian. Ustaz, sebelumnya tadi Anda tanya, bagaimana kita punya rasa was-was ketika kita sedang buang air kecil, kadang-kadang kan urinornya itu terciprat gitu, Ustaz. Apakah itu yang harus kita bersihkan? Celananya ganti? Apakah hanya sarung misalkan? Kalau kain sarung kenanya mungkin setitik, Ustaz. Atau mungkin kalau cipratan itu kan bagian daerah sini gitu. Itu bagaimana Islam menjawab itu, Ustaz? Nah, nama istilahnya apa ya? Pisback ya, pipis comeback gitu. Pisback, pipis comeback, saya tahu pipis gini, pipis. Jadi udah ini dibalik lagi mantul balik gitu. Mantul. Ya, jadi balik lagi diskusi kita ini masalah yakin sama ragu-ragu. Yakin sama ragu-ragu. Terus keyakinan itu harus kuat. Ragu-ragu itu nggak akan bisa mengalahkan dengan keyakinan. Maka kalau misalnya kita buang air kecil, pastiin kita jalanin adabnya, sempurnain. Ya, terus atur posisi yang nyaman, yang sekiranya jangan sampai timbul was-was. Was-was ini bagus, tapi berlebihan nggak bagus. Ada orang yang nggak punya was-was sama sekali. Ada orang yang nggak punya was-was sama sekali, dia kencing, padahal itu nyiprat, dia biasa aja, nggak punya perasaan dosa gimana. Di sisi lain ada orang yang dia kencing, terus kayaknya tuh padahal nggak nyiprat, tapi dia ganti lagi. Tadi kencing nih, ganti nih. Nah itu was-was berlebih nggak bagus, nggak ada was-was sama sekali juga nggak bagus.
Nggak ada was-was sama sekali juga nggak bagus. Jadi kejadiannya kalau misalnya sahabat ada yang buang air kecil, kemudian dia yakin dari air kencingnya tersebut nyiprat balik, yakin ya, bukan ragu-ragu, maka saat itu dihukuminnya dia najis. Dihukuminnya najasatul hukmiyah, dalam fikihnya najis yang dihukumin yang nggak kelihatan mata sebelah mananya nih. Sebelah mana pokoknya udah, nah di situ mau nggak mau dilepas. Oh, kalau kena sarung berarti kalau dia yakin kena lepas. Dilepas ya udah diguyur, lewatin air. Dilewatin air dengan syarat yakin. Tapi kalau ragu-ragu udah bukan. Makanya nanti di situ ketika buang air kecil, selepas itu ada namanya nadhah. Nadhah itu kayak ngambil air bersih, air suci kita cipratin ke entah sarung kita atau celana kita. Jadi kalau misalnya, ini apa nih basah? Ini air tadi gue cipratin. Ini bukan air kencing, ini air suci, cuma Anda cipratin sendiri. Nah, jadi nggak ada lagi tuh nimbulin was-was. Untuk menghindari was-wasnya itu kita cipratin gitu. Cipratin dengan syarat emang kita nggak yakin kelihatan. Tapi kalau udah kelihatan jelas, nah mau nggak mau itu udah kena najis. Itu udah. Tapi kalau belum kena enggak nih, cuman selesai cipratin aja. Nadhah namanya, kita cipratin. Dan setelah itu ya udah, kalau ini basah apa nih? Aneh cipratin air suci, aneh cipratin ini bukan air kencing, yakin, tawakal gitu. Ya Ustaz, terkait dengan tadi, artinya memang harus diganti pakaian yang terciprat. Nah, yang pertanyaannya adalah yang dibersihkan seluruhnya atau hanya bagian yang terkena, Ustaz? Najasatul kita ambil yang ada di hadapannya itu, yang udah diguyurin air. Diguyurin air karena nggak ketahuan kan, karena nggak ketahuan. Jadi ya selalu ini kalau najasatul ainiyah yang kelihatan ada ini loh najisnya, dibersihin selesai gitu. Tapi kalau ini nggak ketahuan kan, tapi Anda yakin cipratin di sini, ya kayak udah mungkin sarungnya hitam gitu, kena air atau kena air kencing kan tuh nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Gitu. Maka di jariyanul ma, diguyurin air gitu, dilewatin air, kembali suci lagi setelah itu. Ustaz, ngomong-ngomongin tentang berwudu, mandi itu kan bagian dari menjaga kesucian. Apakah wudu itu menjaga kesucian itu hanya untuk urusan sholat, Ustaz? Oh enggak. Nah, salah satu miftahnya sholat emang dengan wudu. Tapi wudu itu sendiri di banyak hal kita pakai. Orang mau baca Quran, ya baca Quran, dia pakai wudu. Apalagi mau keluar rumah aja, bagusnya lengkap dengan wudu, karena diungkapkan dalam hadis al-wudu'u silahul mu'min. Wudu ini senjatanya orang beriman. Jangan salin siapa-siapa kalau di jalanan kenapa-napa gara-gara ente nggak pakai wudu. Ente keluar nggak pakai senjata gimana? Di depan banyak musuh, di depan banyak arah lintangan, senjata ente harus kuat. Senjatanya adalah dengan wudu. Ya. Itu makanya bahkan sekelas Sayyidina Bilal bin Rabah, Bilal bin Rabah kita udah ma'ruf mendengarkan ceritanya. Sendalnya udah kedengeran di sorga. Sendalnya beliau masih di dunia saat itu, tapi kata Rasul sendalnya Bilal di surga. Apa nih amalannya apa? Katanya setiap kali dia batal wudunya ngambil wudu lagi. Menjaga kebersihan, menjaga kesucian, dia ngambil wudu lagi, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat. Nah, itu jadi sebab Bilal sendalnya udah kedengeran di surga. Gitu. Jadi wudu nggak harus untuk urusan sholat, bukan untuk sholat aja, untuk sholat aja, gitu. Jadi untuk kesehari-harian kita mungkin di kantor atau di aktivitas-aktivitas kita lain, betul, harus menjaga wudu gitu. Harus menjaga wudu. Nah, Masya Allah, alhamdulillah, sahabat-sahabat ngaso dimanapun berada, itu tadi tema kita tentang menjaga wudu, kesucian dan hadas besar. Mudah-mudahan menjadi ilmu buat teman-teman semua. Sebelum kita masuk ke kesimpulan, jangan kemana-mana buat sahabat ngaso karena masih ada satu segmen terakhir. Assalamualaikum.
Assalamualaikum sahabat-sahabat ngaso dimanapun berada. Masih dengan guru kita bincang-bincang ilmu ngaji sore. Itulah pentingnya kita punya guru dan kita wajib untuk ngaji atau talabul ilmu ya Ustaz ya. Insyaallah Ustaz, terkait dengan tadi pentingnya menjaga kesucian dalam Islam. Tadi salah satunya hadas besar, kita harus mandi. Hal-hal kecil kalau kita terciprat dengan rasa was-was, kita harus mendahulukan keyakinan kita. Bahkan tadi kalau parameternya wudhu bukan hanya untuk urusan sholat, kesehari-harian kita juga harus menjaga wudhu. Bagaimana kesimpulan tentang wudhu ini Ustaz? Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Allah mencintai orang yang banyak bertaubat dan mencintai orang yang menjaga kesucian atau dengan wudu. Ya. Jadi dengan menjaga wudu, menjaga kesucian, kita bisa mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jalurnya banyak dapat cinta dari Allah. Salah satunya jalur menjaga wudu, jalur menjaga kesucian, jalur menjaga kebersihan. Di sini tapi diawali dengan tawwabin, banyak bertaubat. Bukan cuma sekali dua kali doang. Sayyidil Habib Munzir punya kalam emas tentang taubat gimana? Terus bertaubat sampai bosan bermaksiat ya. Jangan bosan bertaubat ya. Sampai bosan maksiat. Terus bertaubat sampai bosan bermaksiat gitu ya. Jangan dibalik gitu. Jangan dibalik. Bosan taubat udah biarin aja maksiat terus jangan gitu. Jangan gitu. Karena dalam Al-Qur'an tawwabin yang banyak bertaubat. Kemudian setelah banyak taubat baru kebersihan. Kesucian. Gitu. Masya Allah, alhamdulillah itu dia tadi artinya di dalam mencari ilmu juga kita harus menjaga kesucian. Ya tadi mungkin Ustadz kita kalau nggak ada air untuk berwudu ada cara kedua ya Ustadz ya, bertayamum gitu. Selalu ada solusi ya. Islam ada solusi. Artinya apapun yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesucian ini. Betul, Ustadz, betul. Masya Allah itu dia tadi bincang-bincang kita ngomong-ngomong nungguin si Cablak tuh Ustadz. Blak. Cablak, mana si Cablak ya? Nggak ada denger-dengernya. Cablak. Masya Allah. Kemana deh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ini nih, Masya Allah. Inisiatif Zat. Inisiatif guru bukan main. Buat Ustaz sama Bang Bintang. Buat gua. Iya. Tanpa dipesen. Waduh, bukan main. Nomor rekening berapa? Nggak perlu disebutin. Nggak usah disebutin? Iya, ntar aja. Bukan main Ustaz. Ya udah Ustaz. Makanan udah ada. Kita tutup dulu acara ya. Iya boleh. Ya, siap. Assalamualaikum tempat sahabat ngaso dimanapun berada. Itu dia tadi bincang-bincang kita dengan guru kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan guru kita tadi menjadi ilmu yang manfaat, khususnya buat Al-Fakir. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, kita buru-buru deh. Kita lihat dulu deh. Ustaz, ayo Ustaz, sambil Ustaz. Buset. Apa bihun Bang? Gak bawa bihun. Kemana pikiran lu sih? Bihun kena kutuk ini. Ini sih aduh. Gatal. Buat aja dah.